cuman ya semakin parah ini. Ternyata anaknya itu ada dalam daftar tumbalnya dia selain yang 13 itu. Haram jada enggak dia nih. Iya kan, aduh. Kok tega banget ini perempuan haram jadah satu ini ya. Tuh si mbak itunya, siapa, Mbak Tutinya ya, yang satunya sudah nggak ada kabar lagi dia nggak bermain medsos juga, cuman bisa dihubungin lewat WA centang satu. Setelah beri kesaksian ya kan, nggak ada kabar dia. Nah untuk kalian nih ya, orang-orang harus menjaga diri. Itu air beras itu ya, air beras itu biar enggak mudah ada setan hantu blau masuk ke dalam rumah, ataupun semua hal-hal buruk yang dikirim, hal-hal gaib yang dikirim ke rumah. Air garam itu, air beras itu guys, air beras ya kan, kita kan masak nih setiap hari, kalian tampung, jangan buang air berasnya sembarangan. Terus kalian taruh itulah garam guys, terus kalian taruh garam, terus kalian tuh siram di depan rumah, di pagar rumah itu loh. Terus sambil baca itu la ilaha illallah anta subhan kuntu minadzalimin, itu kalian bacalah itu ya kan guys. Ih haram jada banget perempuan itu ya kan, masa anaknya mau dijadikan tumbal kan, aduh nggak ngerti lagi. Ya wajar lah mantan suami mau ngambil anak-anak itu demi keselamatan, karena mantan suami juga bilang selama ini yang ditargetkan itu dia sama anaknya yang paling kecil ya kan. Jadi kita harus dukung dia mengambil anaknya demi keselamatan si anak-anak itu. King berwibawanya si Onsu menjadi manusia di muka bumi ini, menjadi manusia yang hebat ya. Katanya dia gini, mungkin gak selama 11 tahun gue itu gak tahu rahasia mantan istri gue. Kan gak mungkin, semua orang itu pasti punya rahasia. Tapi gue tidak merasa itu gue jadikan senjata, tuh kalimatnya. Gua tidak merasa itu, atau gua nggak kepikiran bahwa kejelekan mantan istri gue akan gua jadikan senjata untuk merebut anak-anak gue atau untuk saling menjatuhkan di medsos ini. Pokoknya intinya begitu. Di sini kita fokus itu cuma masalah anak deh. Kurang apa lagi si Onsu? Hah? Kurang nahan diri apa lagi si Onsu menghadapi manusia-manusia haram jadah? Kurang apa lagi? Kurang sempurna kayak gimana lagi kalau standar kita manusia sekarang nih? Kurang hebat apa lagi? Kurang bertanggung jawab apa lagi selama ini yang dia berikan ke mantan istri? Coba, kurang apanya? Iya, kurang apa coba? Sehingga Eda-Eda yang sering menggonggong itu kok kayaknya benci kali sama Onsu. Kayaknya nggak ada kebaikan si Onsu gitu. Kayaknya si Endah itu semenjak bercerai sama si Onsu kayaknya tuh terdampar aja di pinggir jalan gitu, kelaparan, kehausan, nggak dikasih makan sama si Onsu. Kayaknya gitu kesannya si Onsu di matanya Eda-Eda itu ya kan, di matanya pendukung-pendukungnya si Endah yang nggak genah-genah itu. Kurang baik apa lagi? Tidak mungkin kita berumah tangga 11 tahun kita tidak menemukan atau tidak tahu kelakuan buruk pasangan kita masing-masing. Nggak mungkin itu. Tapi apa yang terjadi? Si Onsu nggak akan jadikan senjata itu untuk saling menjelekkan. Apalagi dia sudah yang namanya hijrah, sudah mendekatkan diri sama penciptanya. Nggak mungkin itu. Jadi ini untuk kau nih perempuan yang nggak tahu diri ya. Bersyukur mantan suami kau adalah si Onsu, bukan yang lainnya. Bersyukur kau. Kalau posisi kau nih ya jadi mantan istri orang lain dengan gaya belagu kau menghina-hina pasangan di live, nggak ngerti kau bakal diapain, dipermalukan kayak gimana di medsos ini, nggak ngerti gue ya. Jadi ini sebagai manusia yang punya akal, yang berakal nih, udah diam ya, diam, sudah nggak usah ngebacot lagi. Nggak usah ngebacot lagi, ikutin saja itu kemauannya si Onsu. Toh juga itu demi anak-anak ya kan. Kalau kau seandainya kemarin itu tuh ya jadwal anak yang 3 hari di Ruben 4 hari di kau itu tuh jalan tanpa ada kendala, nggak mungkin ada hal-hal begini. Mau kau lab sama mukundu kah, labnya mecum-mecuman, ange-angean, sak bodoh teing. Kalau si Ruben mah sak bodoh teing, kau itu sudah nggak dianggapnya. Paham kau? Nggak usah merasa yes, nggak usah merasa cantik kau. Jengkel kali aku setelah melihat podcastnya Bang Nanda kayaknya sedih gitu
ngedengar ceritanya dia, pengorbanannya dia gitu loh. Aduh, nggak ada mantan suami seperti si Onsu zaman sekarang yang mau menafkahi kau sampai 200 juta yang tadinya 75 juta anjir. Sampai pengen kali aku kerauk mukamu itu yang nggak tahu diri itu. Namanya kita bergosip dulu. Aku tuh kalau nggak salah dengar gitu kan ya, aku menelaah dari tadi nih guys. Video yang tadi yang aku state itu. Kata dia gini, nggak capek apa bayar basar? Terus kata dia yang nggak capek lah, orang duitnya ada terus gitu ya katanya ya. Aduh, maaf nih ya kalau gua salah nih ya. Coba kalian telaah dulu video yang aku state itu tadi. Aku tuh sampai nganga gitu loh mulut aku nih. Aku menelaah kata-kata itu. Apakah itu keluar dari mulutnya secara sadar apa enggak sih kayak gitu? Kan katanya itu nggak capek apa bayar basir? Ya enggak lah, kan duitnya ada terus gitu ya. Itu katanya. Iya, Kicomania tolong dong bantu aku ya, agar aku nggak salah-salah ini. Dosa ini aku kalau menerka-nerka ini. Iya kan, berarti ketahuan selama ini dia ngebayar basir. Iya kan. Aduh, uang basir itu dari mana itu timbulnya itu? Aduh, hati-hati kalian ini, bahaya ini. Kok aku jadi FOMO sendiri gitu ya? Apakah aku ini yang agak ketulian apa kayak gimana gitu? Apakah pendengaranku kurang ini? Apakah aku terlalu kepo sama urusan orang? Itu kata edah-edah. Apa sih urusan kau terlalu kepo? Jadi kasih tahu dia. Kasih tahu, mau nggak mereka tuh jadi baser tuh, bisa dibayar itu loh. Mania, kalian sudah melihat video yang aku state tadi? Sudah incas, kenapa dia ternyata masih diduga sama netizen ini, ya kan? Netizen ini memang hebat, sampai sekecil-kecilnya akan diungkit dan akan di-up, ya kan? Tugas influencer kayak gue ini ya udah menge-up gitu yang sudah viral gitu kan. Biar tambah viral. Ya kan, katanya si Bidi masih bekerja sama. Halo Pak Billy, gimana ini? Masih Anda kerja sama dia? Nggak usah Pak, nggak usah, pakai yang lain aja. Pakai artis-artis yang lebih berkompeten, ya kan? Iya kataku berkompeten, ya pokok itulah ya. Pakai mereka, nggak usah pakai dia Pak. Ini lagi huru hara ini. Dan juga katanya MS Glow Beauty, masihkah kau bekerja sama dia? Mau diretur semua yang sudah dipesan sama netizen. Ya kan, kepada Shandi Purnama Syari. Ya masih. Iya masih kamu pakai dia. Kenapa ya netizen bisa menduga kalau dua brand besar ini masih menggunakan jasanya si Endah? Ya karena belum dihapus katanya di IG, di IG-nya dia katanya netizen. Ya kan mungkin si Endah nggak mau menghapus itu, mungkin kerja sama mereka tuh sudah berlalu netizen. Tapi kan ya mungkin si Endah itu nggak mau menghapus biar ada kenang-kenangan gitu, atau mungkin apa namanya tuh ya, mungkin masih ada sisa kontraknya, ya kan, sampai tanggal ini bulan ini tapi nggak dipromo lagi gitu loh netizen. Kalian ini jangan seucon, ya kan. Tapi teruntuk Pak Billy ini kan, dan Shandi, ya kan, Shandi Purnama Syari, ya itu kan, kayaknya itu deh. Kalau seandainya Anda masih bekerja sama beliau itu, ya kan, lebih baik diputuskan. Saran aku sih, karena netizen ini tuh semakin semakin meluas, melebar itunya. Ranah pencariannya itu. Kan karena netizen ini adalah seorang detektif tanpa tanda jasa. Karena tidak dibayar pun mereka akan mencari gitu loh ya. Jadi mereka cari aman aja untuk brand-brand tuh yang tadinya ada niat bermimpi untuk menggunakan wajah-wajah atau jasa-jasa sebelah itu. Nggak usah dulu ya, bukan nggak usah selamanya, nggak usah dulu lah. Ini saran aku, ya kan, sebagai penilik berita-berita